Pemirsa, hingga kini polisi masih memeriksa secara intensif tersangka kasus ibu bunuh anak di Bekasi. Apa motif pelaku dan bagaimana proses hukumnya serta kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Kami akan membahasnya dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Muhammad Firdaus, serta masih menunggu kriminolog Monica Margaret. Selamat malam. Selamat malam, Halo Pak Firdaus, selamat malam. Ya, Pak Firdaus, apa update dari kasus ibu bunuh buah hati ini, Pak? Ya, update per hari ini, tadi pukul 10 pagi, tim penyidik sudah melakukan gelar perkara, yang mana sepakat tim penyidik dan peserta gelar perkara menetapkan pelaku sebagai tersangka. Karena sudah memenuhi dua alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang diamankan, yaitu sebilah pisau, akte kelahiran korban, dan juga spray yang berlumuran darah. Demikian, Mas. Baik, lalu apa motif dari pelaku ini sebenarnya? Mengingat bahwa informasinya bisikan gaib lah, segala macam seperti itu. Ya, untuk motif penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Hanya saja keterangan dari pelaku ini tidak memberikan keterangan secara rasional, masih berhalusinasi dan mengatakan ini karena ada bisikan gaib. Jadi oleh karena itu kami sudah berkirim surat kepada psikologi forensik untuk membackup dan membantu pemeriksaan pelaku untuk menentukan motif dari perbuatan pelaku tersebut. Baik. Nah, saat ini kami sedang melakukan proses pemeriksaan. Tim psikologi forensik sudah hadir di Polres Metro Bekasi Kota untuk kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Demikian, baik. Mas. Baik, jadi saat ini sedang dalam proses ya. Nah, ini pelaku ini disebutkan memang santai, ya, tidak sedih ya. Ini yang akan dicari malam ini apakah mengenai misalnya ada masalah mental begitu? Iya, pastinya tim psikologi akan mempelajari dan memeriksa dan menganalisa tentang perilaku dan perasaan dari pelaku. Kesehariannya bagaimana sehingga dari pola yang tim psikologi forensik kerjakan ini mungkin akan diketahui nanti motif dari pelaku melakukan perbuatannya, yaitu kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Baik, apakah ada pengaruh atau mengikuti ajaran sesat? Sampai saat ini kami sudah lakukan pemeriksaan dan ataupun penggeledahan di rumahnya dan juga pemeriksaan di handphonenya. Belum kami temukan adanya terkait dengan ajaran sesat ataupun ajaran agama yang sesat. Sampai saat ini belum kami temukan, Mas. Baik, dari pemeriksaan informasi apa yang didapatkan dari suami pelaku? Ya, kebetulan pada saat terjadinya perbuatan atau tindak pembunuhan dan atau kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia, suami pelaku berada di Kota Medan. Nah, setelah mengetahui kejadian tersebut, suami pelaku pulang langsung pada hari itu juga pukul 20.30 melalui via Bandara Kuala Namu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian baru bisa diperiksa tadi pagi dan siang tadi sudah selesai. Nah, hasil dari pemeriksaan suami pelaku menerangkan bahwa dari 2 bulan terakhir sudah kelihatan keanehan-keanehan pada si pelaku, dalam hal ini istrinya. Keanehan-keanehan ini yang mungkin pendapat suaminya ini menjadi pemicu atau motivasi terjadi motif kejadian tindak pidana ini seperti itu. Nah, keanehan-keanehan ini memang salah satunya pada saat hari Rabu itu ditemukan suaminya ini tiba-tiba sudah ada di bandara. Itu pun diketahui dari petugas keamanan bandara yang menelpon suaminya. Suaminya kaget, kenapa kok nggak kasih tahu ke bandara. Nah, saat itu difasilitasi oleh suaminya untuk balik lagi ke Kota Bekasi. Pada saat itu hari Rabu jam 12
kemudian kembali ke Kota Bekasi, kemudian nginep di salah satu hotel di Kota Bekasi. Kemudian check-in sesuai dengan keterangan resepsionis itu jam 11 malam check-in, dan pada saat setelah masuk ke kamar sempat video call dengan suaminya, yang mana suaminya ini sudah mengetahui bahwasanya itu adalah di kamar hotel, di salah satu kamar hotel di Kota Bekasi. Nah, setelah itu keterangan dari petugas hotel, si pelaku dan dua anaknya ini keluar hotel, tapi tidak memberitahukan ke resepsionis. Namun pada saat keluar sempat meminta petugas hotel untuk mencarikan taksi. Namun ketika taksi datang, malah taksi tersebut dihiraukan, malah berjalan kaki bersama dua anaknya diduga menuju ke rumahnya. Nah, pada saat itu suaminya mencoba untuk menghubungi istrinya, yakni pelaku, namun tidak bisa dihubungi karena tidak diangkat atau tidak respon sama istrinya. Nah, kemudian pada hari Kamis, ini udah hari Kamis nih Mas, jam 3, jam 10-nya baru direspon, yang mana dikatakan istrinya, ditanyakan anaknya, mana anak si Abdul sudah ke surga. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu suaminya langsung meminta tolong saksi NA untuk ke rumahnya si istrinya ini atau pelakunya ini, langsung melihat dan mencoba masuk. Awalnya tidak diizinkan masuk oleh istrinya ini atau pelaku, kemudian negosiasi akhirnya bisa masuk. Dia lihat situasinya di dalam ada anaknya kecil usia 1 tahun 7 bulan, dan ketika naik ke lantai 2 di salah satu kamar, saksi NA melihat anak yang paling besar tergeletak di atas kasur berlumuran darah, dan saat itu langsung pergi ke security perumahan dan memberitahukan bahwasanya ada kejadian anak yang berlumuran darah di rumahnya si pelaku. Nah, setelah itu baru datang petugas olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pelaku diamankan langsung ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Apakah ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana atau memang karena hanya dengan pasal lain begitu yang menghilangkan nyawa orang? Ya, terhadap penerapan pasal, berhubung ini peristiwa pidana lex spesialis ya, kita terapkan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Anak, pasal 76C, junto pasal 80 ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, dan atau pasal 338 KUHP. Jadi kita lapis dengan KUHP, Mas. Baik, kalau gitu Pak Firdaus, terima kasih banyak untuk informasinya. Kami juga menunggu update selanjutnya jika memang sudah mendapatkan informasi mengenai secara psikisnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat bertugas Pak Firdaus, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kita kembali lagi ke informasi mengenai pesawat yang hilang, sebuah pesawat Pilatus Porter tipe PC-6 milik PT Smart Aviation dinyatakan hilang kontak pada Jumat siang, dan pesawat yang terbang dari Tarakan, Kalimantan Utara tersebut membawa 2 awak. Tim SAR bersama pihak terkait masih berkoordinasi untuk mencari keberadaan pesawat kargo perintis ini. Pesawat Pilatus ini diterbangkan oleh pilot Kapten M. Yusuf dan awak pesawat Denny. Menurut informasi dari tim SAR Tarakan, pesawat dengan nomor registrasi PKSNE yang melayani rute Tarakan Binuang take off dari Tarakan pada pukul 8.25 WITA dari Tarakan dan diperkirakan landing di Binuang pada 9.25 WITA. Namun hingga kini masih belum diketahui posisinya atau dinyatakan lose contact. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan pencarian pesawat Pilatus Porter tipe PC-6 milik PT Smart Aviation yang dinyatakan hilang kontak, kami telah terhubung dengan Syahril, Kepala Basarnas Tarakan. Selamat malam Pak Syahril. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Syahril, apakah sudah ditemukan pesawatnya? Untuk objek dari yang kita cari pesawat karavan yang tadi diduga hilang kontak, sampai saat ini kita belum temukan puing-puing ataupun dari objek tersebut.
Baik, dan terakhir dari mungkin catatan penerbangan itu sampai di mana mungkin di radar posisinya? Untuk signal distress atau dari signal ILT-nya ditemukan tadi di 2 titik koordinat, di mana ditangkap oleh LUT Singapura dan LUT Australia pada koordinat 3 derajat 44 menit 10.00 detik knot, 115 derajat 50 menit 53.58 detik east. Dan di LUT Singapura 3 derajat 44 menit 9.10 detik north, 115 derajat 55 menit 45.36 detik east. Dari titik koordinat tersebut sudah kami laksanakan pencarian melalui udara. Tadi dari maskapai Smart Aviation juga terbang untuk melakukan penyisiran, dibantu juga dengan pesawat dari Susi Air untuk melakukan penyisiran, dan terakhir kami laksanakan penyisiran menggunakan heli Bell dari TNI AD, dan sampai sore tadi hasil masih nihil. Masih nihil. Baik, bagaimana cuaca pada saat kejadian? Apakah memang berawan dan wilayahnya apakah bergunung-gunung begitu? Pada saat kejadian tadi melalui dari teman-teman maskapai, mereka sampaikan bahwa cuaca baik. Namun tadi waktu melakukan penyisiran di sore hari, itu kami terkendala dengan cuaca yang tertutup dan waktu sudah menjelang sampai sore dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan pencarian sampai malam hari, dan tim kembali ke Malinau, dilanjutkan untuk esok hari lagi. Oke, baik, berarti besok itu kira-kira akan dicari di wilayah mana saja, Pak? Untuk titik duga masih sementara di koordinat yang tadi kami sebut. Dari hasil pencarian tadi ada diduga ada signal ILT yang dipancarkan agak kencang di koordinat tersebut, dan objek pencarian untuk besok masih di koordinat tersebut. Dan kita juga dibantu oleh TNI AU untuk dukungan pencarian lewat udara besok, 1 unit pesawat Boeing dari Makassar. Mungkin besok akan tiba di Tarakan jam 8 pagi. Baik, dari manifest penerbangan ini, apakah mereka sedang melakukan satu operasi atau mungkin membawa barang-barang yang khusus, atau mungkin ini berbeda operasi dari operasi biasanya begitu? Dari manifest maskapai sendiri membawa logistik dari Tarakan ke Binuang. Demikian. Baik, keluarga korban juga sudah berkumpul di sana kah? Untuk keluarga korban belum ada di posko. Kebetulan kami masih di posko di Bandara Juanda, dan sampai saat ini kami cuma melalui komunikasi dengan keluarga korban. Baik, kalau begitu Pak Syahril, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga besok cuaca juga boleh bagus dan pesawat dan korban juga boleh segera ditemukan. Pak dan kawan-kawan semua, selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam. Ratusan aktivis pegiat HAM dan buruh perempuan dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut perlindungan dan hak-hak bagi perempuan Indonesia di kawasan Patung Kuda dan Istana Negara Jakarta. Mereka juga menyerukan keresahan terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Peringati Hari Perempuan Sedunia, sejumlah aktivis perempuan dan pegiat HAM melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut hak-hak dan perlindungan bagi perempuan Indonesia.
Massa menuntut pemerintah segera merampungkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan mencabut undang-undang Cipta Kerja. Apalagi massa merasakan keresahan terkait situasi demokrasi saat ini yang penuh dengan dugaan kecurangan serta nepotisme. Ya, jadi kami ini sebagai perempuan sangat resah dengan situasi kemerosotan demokrasi yang ada sekarang. Nah, kemerosotan demokrasi ini bisa dilihat dari bagaimana dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu memang Jokowi kemudian membuktikan dia adalah aktor utama ya yang kemudian melanggengkan kekuasaan oligarki dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan juga rakyat. Kemudian juga diiringi dengan intimidasi, persekusi. Dalam kesempatan ini massa aksi juga turut menyuarakan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga saat ini masih belum diselesaikan oleh pemerintah. Sementara itu, aktivis buruh dan pekerja perempuan juga turut andil dalam aksi demo di kawasan Istana Negara dalam rangka Hari Peringatan Perempuan Sedunia. Mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena hingga saat ini dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap buruh, terutama buruh perempuan. Melakukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu tuntutan kita bagaimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya, serta bagaimana beri perlindungan kepada hak reproduksi perempuan. Akar permasalahannya adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan satu kondisi di mana perempuan tidak mendapatkan hak sebagai perempuan untuk hidup. Para relawan perempuan dari berbagai kalangan ini berharap pemerintah kembali pada marwah demokrasi yang mengutamakan pada kesejahteraan rakyat, terkhusus untuk melindungi perempuan dalam berbagai kegiatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Ganjar Mahfud siap untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ke DPR RI. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pihaknya telah menyiapkan berkas hak angket setebal lebih dari 75 halaman. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan bahwa tim Ganjar Mahfud akan terus mengupayakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ke DPR RI. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini komunikasi di dalam tim Ganjar Mahfud terus dilakukan untuk memastikan pengajuan hak angket berjalan lancar. Berkas-berkas untuk mengajukan hak angket pun sudah dipersiapkan lengkap dengan sejumlah nama anggota legislatif yang siap mendukung hak angket dijalankan. Selain pengajuan hak angket, Mahfud juga memastikan bahwa tim Ganjar Mahfud siap menggugat secara hukum dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi seusai KPU RI resmi mengumumkan hasil pemungutan suara. Ya, komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung, yaitu dari Bu Mega, agar kita mengambil dua jalur secara tegas, satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan, tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam menggulirkan hak angket. Sebab menurutnya KPU masih melakukan penghitungan suara dan belum mengumumkan secara resmi hasil pemilu 2024. Nah, Anies mengaku masih akan menunggu proses hak angket yang terus didorong oleh sejumlah partai politik di DPR. Baginya masih banyak waktu untuk mempersiapkan hak angket.
Terlebih menurutnya KPU masih melakukan penghitungan suara dan belum mengumumkan secara resmi hasil pemilu 2024. Kendati demikian, Anies mengaku optimis hak angket di DPR akan tetap bergulir. Karena itu saya sering sampaikan, insya Allah semua yang berada di sini ingin sampaikan di Jakarta. Waktunya masih panjang, pengumuman review aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi kalau menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Optimis masih bisa digelar. Ya, kalau sudah ada statement, tapi kan statement itu kan kebiasaan teman-teman ini ada statement goyang-goyang gitu. Coba untuk dijadikan polemik gitu. Itu kan sudah dikatakan 2 Jumat yang lalu, betul kan? Pegang aja statement. Ya, usulan hak angket DPR RI untuk membongkar kecurangan pemilu 2024 terus digaungkan. Desakan masyarakat pun semakin kencang diserukan. Lewat hak angket, anggota Dewan diharapkan mampu membongkar berbagai kejanggalan. Lantas kapan hak konstitusional DPR itu dapat dijalankan? Mampukah para politisi di Senayan mengungkap berbagai dugaan kecurangan? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah. Selamat malam Mbak Luluk. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Turut pula hadir anggota DPR fraksi Partai Gerindra Kamru Samad. Selamat malam Pak Kamru Samad. Selamat malam Bu David. Terima kasih. Bang Rai, Bu Lulu, selamat malam. Iya Mas, ketemu lagi Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad. Mas Rai. Dan juga pengamat politik Pak Ray Rangkuti. Selamat malam Pak Ray Rangkuti. Ya, masih di mute ya Pak Ray. Malam Bung. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ray. Dan kemudian kita sedang menanti hadir pula Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daeli yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Saya ke Mbak Lulu dulu. Mbak Lulu, kalau tidak salah ini memang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Mahfud ya, PDIP ini dikatakan telah memiliki rancangan hak angket berupa naskah akademik. Dan malam ini pun nampaknya tengah dimatangkan ya. Nah, ini sejauh mana koordinasi koalisi PKB Nasdem dan PKS dengan koalisi PDIP dan P3? Iya, terima kasih. Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa level koordinasi di tingkatan elit atau pimpinan terus berjalan ya. Kalau seperti yang sebelumnya kita sampaikan kan bahkan 3 sekjen dari PKB, kemudian juga Nasdem dan PKS juga sudah sempat bertemu dan mereka juga memiliki kesepakatan dan komitmen bersama hak angket ini memang perlu untuk menjawab berbagai situasi yang berkembang di masyarakat dan mau tidak mau ya DPR harus merespon kan begitu. Nah kemudian untuk dengan DPR kita coba lakukan, namun demikian kita juga menghargai proses ya karena masing-masing partai atau fraksi itu kan punya cara atau mekanisme. Saya kira yang saya dengar misalnya PDIP mereka menyiapkan naskah akademik dan melakukan kajian lebih dahulu dan itu yang dimatangkan. Saya kira itu juga satu proses yang kita hargain dan begitu juga sebenarnya di PKB kita terus melakukan dengan berbagai cara untuk bisa memperkuat kajian kita dan melibatkan sebenarnya sih di situ ya. Jadi fungsinya melibatkan masyarakat sipil juga karena sebagai pihak yang mewakilin kegelisahan dan keresahan masyarakat atas berbagai hal yang dianggap ini merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pemilu 2024. Tapi ini dan kita optimis tadi ya dalam capres Anda agak sedikit bilang jangan terburu-buru untuk hak angket. Kalau kita bukan terburu-buru ya, tetapi bahwa tidak gerusa-gerusut dengan tidak buru-buru itu saya nggak tahu sama apa tidak. Tetapi kita ingin bahwa ketika kita submit hak angket ini memang kita dalam kondisi yang udah langsung bisa masuk ke gigi 3 gitu kali ya. Tapi mudah-mudahan lah saya kira kemarin saya sampaikan maksimal 2 minggu dari rapat paripurna kemarin maka hak angket ini sudah bisa kita sampaikan ke DPR. Nah mudah-mudahan ini bisa kurang dari itu. Baik. Karena kalau di
sendiri proses penggalangan tanda tangan dan dukungan dari internal sudah kita lakukan, dan kita juga sudah punya nama-nama yang akan siap untuk mewakilin sebagai pihak yang mengusulkan hak angket. Baik. Dan saya kira di partai yang lain juga demikian. Nah, untuk itu kita langsung konfirmasi saja. Sudah bergabung Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jayadaeli. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mas David. Terima kasih sudah bergabung kembali dan bersama kami. Kawan-kawan sekalian. Ya, Pak Firman, ini kami dengar sudah naskah akademik untuk angket ini sudah siap ya. Tapi ini sejauh mana persiapannya dan kapan akan digulirkan? Ya, mohon maaf, bisa diulangi ya, putus-putus. Karena saya ini lagi dalam perjalanan di mobil ini di Jogja. Oke, baik. Sekali lagi, jadi saya dengar, bahkan juga dari Pak Mahfud dikatakan bahwa naskah akademik untuk hak angket ini sudah siap, begitu. Nah, malam ini pun masih digodok, disempurnakan. Nah, sejauh mana persiapannya dan kapan ini akan digulirkan? Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat soalnya. Kalau kapannya saya kurang tahu persis, tapi memang disesuaikan dengan jadwal persidangan di dalam parlemen. Tetapi sepanjang yang saya ketahui memang pada dasarnya naskah akademiknya sudah disusun sedemikian rupa, karena saya salah seorang di antara yang banyak yang memberikan masukan kerangka dasarnya soal naskah akademik yang akan diajukan oleh PD Perjuangan di dalam pengajuan hak konstitusional angket ini. Nah, kapan diserahkan, kapan itu digulirkan, pada dasarnya lebih cepat dan lebih bagus, tetapi tentu disesuaikan dengan jadwal persidangan. Sesuai misalnya dengan prosedur sejumlah anggota parlemen, 25 orang, kemudian lebih dari 1 fraksi, paling tidak 2 fraksi. Tapi pada dasarnya ini akan kita ajukan secara resmi, sah dan konstitusional, yang diawali dengan naskah akademik, di mana kerangkanya itu substansinya dan konstruksinya sudah disusun sedemikian rupa, tentu nanti akan dilengkapi lagi terutama oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai di bawah koordinasi Sekjen, Mas Hasto, dan juga sejumlah pimpinan fraksi, karena ini adalah ranah politik konstitusional. Bahwa misalnya dari TPN, khususnya misalnya Kedeputian Hukum itu pada posisi untuk bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan fungsi-fungsi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kenegaraan sepanjang penyelenggaraan, selama penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi tidak sekedar hanya pemilihan umum, tapi juga hal-hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pemilihan umum. Sehingga ada relasi antara TPN, tetapi secara formal tentu partai politik nanti yang akan mengajukan di dalam parlemen. Begitu, Bung David. Ya, itu sudah koordinasi juga dengan pihak koalisi yang lain mungkin dari pasangan 01. Apakah memang sudah ada koordinasi? Pak Firman? Oke, tampaknya ya, sorry. Itu, ya, enggak. Tentu pada dasarnya kalau secara formal di tim pemenangan ada ya, tetapi ini kan ranah politik konstitusional di parlemen, maka ini adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai masing-masing, kemudian juga tentu perpanjang tangannya adalah fraksi di dalam parlemen. Tetapi sepanjang pengetahuan saya ini sedang berjalan secara serius dan ditandai dengan adanya rumusan naskah akademik. Dan biasanya rumusan naskah akademik itu kan akan disusun bersama, paling tidak oleh para pengusul, yaitu yang 25 orang itu. Tetapi secara formal parlemen, secara formal kefraksian, secara formal kepartaian, tentu kan berasal dari DPP masing-masing. Dalam hal ini misalnya PD Perjuangan ada, tentu nanti itu menjadi bagian yang akan diperjuangkan oleh anggota-anggota yang akan menggunakan hak konstitusional ini. Dan itu biasanya pengalaman saya sebagai salah seorang pimpinan fraksi dan juga yang pernah menjadi anggota parlemen, itu pasti ada titik temu antara tingkat DPP, kemudian tingkat pimpinan fraksi. Itu sedang bergulir. Tentu ada sesuatu yang tidak perlu disampaikan juga, karena ini soal taktik dan strategi. Ada juga yang mungkin bisa dibuka. Jadi ada yang perlu dibuka, mungkin ada juga yang nggak perlu dibuka dulu sedemikian rupa. Begitu Bung David. Baik Pak Firman. Saya ke Pak Kamru Samad ya. Pak, ini
Tentunya Anda ada di pihak yang berbeda begitu ya. Lalu menurut Anda apakah hak angket ini juga kemudian akan bergulir ketika kalau memang secara logis bisa dilihat bahwa memang harus ada yang dipertanggungjawabkan begitu? Iya, Bung David, tentu kita akan menunggu usulan dari anggota DPR secara resmi tentang usulan hak angket tersebut. Kita akan melihat substansi undang-undang mana yang dipersoalkan, pasal berapa saja yang disorot, yang menjadi substansi daripada hak angket yang diajukan setelah tentu memenuhi syarat administrasi tadi. Dan kita tentu menarik satu spirit yang sama bahwa kita kedepannya ingin memperbaiki, ingin melakukan pembenahan dan terus ingin melakukan penyempurnaan terhadap kualitas demokrasi kita. Sehingga kalau ini substansinya menyangkut kepemiluan, kami masih tetap berpendapat bahwa proses perhitungan harus kita tuntaskan sampai 20 Maret dan instrumen hukum yang tersedia di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pelanggaran kepemiluan itu diatur di dalamnya dan sengketa hasil berada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami memandang bahwa urgensi penyelesaian masalah berkaitan dengan kepemiluan itu masih memiliki koridor hukum yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Sehingga kami tentu menunggu apa dorongan dari teman-teman dari anggota DPR yang lain. Dan yang kedua, kita juga melihat urgensi yang diperlukan oleh masyarakat. Prioritas apa sebetulnya yang diperlukan masyarakat? Karena kita sepanjang tahun 2023 sampai dengan awal 2024 betul-betul kita berada di tengah-tengah masyarakat. Apa urgensi yang diperlukan masyarakat saat ini? Itulah yang sepatutnya kita refleksikan dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan politik di parlemen. Walaupun kita menyadari bahwa hak angket ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR dan ini memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara jika betul-betul tujuannya adalah untuk meluruskan jika ada yang diduga tidak sesuai dengan koridor perundang-undangan. Ya, menurut fraksi Anda dan koalisi fraksi Anda itu apakah ada yang harus memang diluruskan nggak kalau dari perbincangan di DPR RI? Sejauh ini memang ada beberapa catatan berkaitan dengan kepemiluan yang harus terus kita sempurnakan. Kalau bicara kecurangan begitu, ada potensi-potensi kecurangan seperti itu gimana? Ya, jadi potensi-potensi kecurangan tentu koridornya sudah ada. Kalau dia kecurangan yang sifatnya proses atau administratif itu koridor hukumnya di Bawaslu. Kalau dia hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah ada koridornya. Nah kalau kaitan dengan hak angket tentu kita menunggu substansinya apa gitu. Karena apakah lebih luas dari sekedar yang diatur di dalam koridor Undang-Undang Kepemiluan. Nah itu tadi yang udah disampaikan Pak Firman sih. Akan lebih luas itu tampaknya, tidak cuma ya, makanya kita tunggu dan kita tentu berharap bahwa kita tidak ingin menimbulkan satu distabilitas politik pasca pemilu, padahal pemilu ini telah mampu kita laksanakan dan cukup besar partisipasi masyarakat di 14 Februari kemarin dan kita mampu melaksanakan dengan suasana damai, lancar, ada banyak kekurangan, ada banyak polemik di beberapa daerah, di beberapa titik, tetapi itu semuanya tentu menjadi catatan kita. Apalagi Mahkamah Konstitusi juga baru mengeluarkan putusan tentang parliamentary threshold. Bisa jadi DPR ke depan juga bisa menginisiasi revisi Undang-Undang Kepemiluan dalam rangka penyempurnaan ke depannya. Begitu Mas David. Baik, saya ke Pak Rey. Pak Rey, ini pengajuan hak angket ini kan tampaknya seperti ada saling menunggu, kemudian ada begitu banyak perhitungan politik begitu ya. Dan menurut Anda ini sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik apa yang kita lihat bahwa di depan tuh ada demo dua kubu depan DPR RI?
Pertama tentu secara teknis karena baru pemilu ya. Mungkin anggota-anggota DPR-nya masih banyak yang bergumul dengan rekapitulasi perhitungan suara gitu, sehingga fokusnya tidak sepenuhnya berada di dalam tugas-tugas kedewanan begitu. Masih ada sebagian mungkin yang masih memikirkan soal tugas-tugas elektoral atau keharusan-keharusan elektoral dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, karena ini kan kali pertama selain PKS ya, kemungkinan 4 partai politik yang lain itu adalah partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Jadi apa namanya itu, mungkin masih ada semacam mencari formula yang tepat untuk memperlihatkan satu sikap yang berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi setelah lebih dari 9 tahun mereka bersamanya begitu ya. Nah apalagi kemudian masuk ke dalam satu isu yang lumayan cukup tinggi ya, itu soal angket. Angket ini kan proporsinya itu 60% dari isu gitu. Di bawah angket itu kan, di atas angket itu tinggal satu lagi, hak menyatakan pendapat gitu. Nah oleh karena itu memang ada unsur psikologik ketika dihadapkan tiba-tiba pada isu yang sangat kencang ya, dalam hal ini hak angket gitu. Nah mungkin harus ada dulu adaptasi yang cukup kuat lah supaya bayang-bayang psikologik yang selama ini mesra dan sebagainya itu bisa terhilangkan gitu. Nah dalam konteks itulah yang memang butuh waktu ya, karena ini bukan persoalan berani nggak berani menurut saya, tapi ini persoalan ini tiba-tiba baru berpisah kok call-nya udah tinggi gitu loh kira-kira. Nah itu butuh waktu ke arah sana itu gitu. Nah yang ketiga adalah soal bayang-bayang akan adanya upaya untuk ya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh gitu. Kan yang kelihatan lumayan agak marak polanya gitu. Kalau ada orang yang kritis tinggal cari ya apalah silapnya itu jadi dalil untuk mengajukan ke penegak hukum gitu ya. Nah mungkin juga orang berpikir karena tidak semua orang menghafal misalnya apa saja kira-kira langkah, pikiran, sebutan atau ucapan yang memungkinkan itu bisa dijadikan sebagai delik gitu. Nah orang juga berpikir konteks itu karena kita lihat pola rezim ini kalau dia nggak bisa dekati dengan baik-baik ya dia akan pakai dengan jalur yang lebih keras. Dalam hal ini adalah ya tinggal kutip aja mana kira-kira pernyataannya yang dianggap begini udah gitu laporkan gitu dan seterusnya gitu. Jadi mungkin orang juga melihat dari aspek itu bahwa aspek pola dari pemerintahan kita yang sekarang ini tidak segan-segan menggunakan pendekatan hukum terhadap orang-orang yang dianggap kritis kan kita tahu misalnya Ganjar sekarang dilaporkan ke KPK ya, lepas dari soal apakah isunya itu benar atau tidak dan memang itu kewajiban KPK untuk menerima laporan dan memprosesnya gitu, tapi nuansa dari hubungan antara KPK dengan hak angket itu terlalu dekat gitu, sangat dekat gitu. Dan kita tahu tokoh pertama yang menyebut angket ini adalah Ganjar Pranowo kan, yang mendorong supaya DPR menggunakan hak angketnya untuk keperluan menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden dalam Pilpres 2024 yang lalu gitu. Nah jadi setidaknya 4 kendala inilah menurut saya yang mengakibatkan situasinya nggak bisa secepat yang dibayangkan gitu ya. Tapi kalau kita dengar tadi baik dari Mbak Lulu maupun dari Mas Firman ataupun penjelasannya Pak Mahfud, saya kira justru persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka jauh kelihatan lebih matang bila berbanding dengan persiapan-persiapan untuk mengajukan hak angket yang dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Sebut saja yang paling dekat dengan kita adalah hak angket tentang Bang Senturi dan hak angket tentang DPT ya yang dilakukan di era Pak Jokowi masa periode keduanya gitu. Dan pada masa itu kita tidak mendengar misalnya anggota-anggota DPR-nya terlebih dahulu menyiapkan naskah akademik untuk mengajukan hak angket misalnya ya. Kita juga nggak mendengarkan
perdebatan pra gitu ya, hak angket itu dilakukan dengan apa namanya itu ya, misalnya seperti kemarin Nasdem melakukan FGD dulu ya, mungkin juga PKB melakukan hal yang sama. Jadi ada penggodokan yang kelihatan cukup serius dilakukan terkait dengan penyiapan materi untuk melakukan pengajuan hak angket ini gitu. Kalau misalnya ya belajar dari pengalaman Bank Senturi dahulu, itu bahkan dipersiapkan dengan sangat cepat, ditandatangani dengan sangat cepat, lalu ketika ditandatangani diajukanlah dipersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan materi hak angket yang dimaksud gitu. Nah jadi sekarang ini menurut saya dalam konteks mempersiapkan apa namanya itu kesiapan psikologik macam-macam itu, justru saya yang bersamaan ya per partai-partai kelihatan betul-betul menyiapkannya secara teoritik dalam bentuk naskah akademik ya untuk diajukan nanti ke dalam pengajuan. Padahal pengajuan itu sendiri nggak membutuhkan menurut saya naskah akademik sebetulnya gitu. 2 lembar 3 lembar surat aja selesai kok. Yang penting ini kalau nggak salah kata Pak Mahfud ini sudah 75 lembar dia baca kalau nggak salah. Itu makanya maksud saya kalau untuk pengajuan sebetulnya nggak membutuhkan naskah akademik kecuali nanti gitu. Misalnya ketika mau membuat keputusan dari apa itu mungkin naskah akademik. Cuman dengan adanya naskah akademik ini mau menjelaskan persiapan yang cukup matang menuju ke arah sana itu menurut saya. Bahkan sampai naskah akademiknya pun disiapkan demi kepentingan menuju ke arah angket itu gitu. Baik, Pak Rey. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi. Saya juga ingin tahu kepastiannya kapan akan angket ini diajukan. Apakah sebelum atau sesudah KPU kemudian mengumumkan hasil rekapitulasi. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita akan lanjutkan dialog masih bersama dengan anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah, turut pula hadir juga dari DPR fraksi Partai Gerindra Kamru Samad, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jayadeli dan pengamat politik Ray Rangkuti. Saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, kalau tadi kita lihat ada pernyataan dari Mas Hasto yang tentunya ini mungkin akan menjadi salah satu barbuk lah istilahnya ya. Atau mungkin sebuah temuan yang kemudian bisa diajukan di dalam hak angket nanti. Nah, kalau dari fraksi Anda dan juga koalisi, apa saja ya temuan-temuan yang kemudian bisa menjadi salah satu alasan kuat untuk bisa memenangkan angket ini? Iya, terima kasih ya. Kalau bagi kami tanpa kemudian mengabaikan yang disampaikan oleh Pak Hasto, karena itu juga akan memperkaya pembahasan di angket. Justru kita menukik lebih ke dalam lagi, yaitu apakah kita misalkan gini, kita ini angket itu kan sebuah penyelidikan ya, yang memang secara konstitusional itu dimiliki oleh anggota DPR. Jadi tentu yang kita ingin lakukan adalah untuk menyelidiki atau kemudian juga membuktikan apakah kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang memang disengaja yang kemudian ini berdampak kepada elektoral. Nah itu yang penting dan penyalahgunaan kekuasaan itu kemudian instrumennya bisa macam-macam gitu. Bisa instrumen sirekap, bisa instrumen penyelenggara pemilu, bisa instrumen misalnya menggerakkan dan mobilisasi aparat penegak hukum, bisa instrumennya adalah penggunaan bansos yang sangat meluas di waktu yang sangat mepet jadwalnya dengan pencoblosan dan kemudian menggunakan organ-organ dalam untuk turut menyalurkan lain. Nah, ini yang kemudian tidak bisa menggunakan mekanisme seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamru Samad ya, harus melalui Bawaslu atau kemudian Mahkamah Konstitusi gitu. Karena apa? Karena yang kita mau lihat itu justru proses yang membuat kenapa misalnya kecurangan itu bisa terjadi. Jadi ini kan ada asumsi nih, ada dugaan, ada indikasi, ada kemudian fakta-fakta dianggap misalnya kecurangan. Itu kan dihilir nih. Tetapi justru yang kita mau lihat apakah ada kekuatan yang bekerja di balik ini semua yang menyebabkan kemudian ada kecurangan, ada dugaan keterlibatan misalnya aparat penegak hukum
atau kemudian keterlibatan Polri misalnya. Ini semua kan kemudian yang harus kita selidikin dan kemudian kita klarifikasi, kita undang para pihak untuk kemudian memberikan jawaban atas berbagai dugaan-dugaan itu. Nah, inilah ranah yang bisa dikerjakan oleh DPR. Nah, kalau kaitannya dengan misalnya penggelembungan suara atau apa, ya itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Tetapi ini kita nggak bicara tentang penegakan hukum pemilu gitu loh. Jadi itu berbeda Pak Kamarus Samad ya. Jadi kita berbicara justru kalau misalkan ada kemungkinan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki itu ya, termasuk mobilisasi sumber dan ini kemudian baik itu pemenangan atau kekalahan atau apapun yang terkait dengan pemilu, maka ini yang menjadi area yang patut untuk kemudian diselidikin oleh DPR. Dan ini sama sekali tidak bisa kemudian urusannya dengan Bawaslu, karena bisa saja Bawaslu kemudian yang akan diundang atau kemudian dimintain keterangan. Begitu juga kemudian dengan Mahkamah Konstitusi, kita juga tidak dalam kerangka untuk membuat pengadilannya itu, tetapi bisa saja kalau kemudian di dalam rangka melakukan penyelidikan, maka kita akan mengundang misalnya para hakim atau hakim tertentu misalnya di Mahkamah Konstitusi yang sekiranya bisa dimintain keterangan. Nah, inilah yang beberapa hal, walaupun kita tidak bisa menjelaskan secara detail di sini karena kita tidak menghargai proses. Karena apa? Karena hak angket aja belum kita submit, tetapi inti dan poin penting yang mau kita sampaikan bahwa ini berbeda dengan hukum pemilu, hukum pidana pemilu biasa, yang itu mekanisme udah diatur di undang-undang. Justru yang kita mau cek, yang mau kita selidikin adalah apakah kemudian tujuan dari pemilu ini, yaitu asasnya harus jujur dan adil, itu dicapai apa tidak? Adakah kemudian pihak-pihak misalkan yang memiliki kekuasaan sangat besar yang mencegah terjadinya kejujuran, mencegah terjadinya keadilan, atau kemudian nyatanya justru mendorong adanya pelanggaran secara etik sehingga pemilu tidak lagi jujur dan adil. Nah, ini yang penting. Itu bukan ranahnya Bawaslu. Ini juga tidak ada di MK. Sehingga kenapa kemudian hak angket dengan proses-proses yang terkait dengan pemilu itu bisa berjalan paralel. Jadi yang lapor ke Bawaslu bisa jalan terus, yang ke MK itu juga bisa diproses, tapi hak angket itu juga bisa dilakukan secara bersamaan karena memang ranahnya sebenarnya juga berbeda. Jadi ini beyond kalah menang, tetapi ini ada hak rakyat, hak publik yang memang berhak untuk tahu kebenaran atas proses penyelenggaraan pemilu ini dan kemudian juga kerja-kerja politik dan kekuasaan di belakang pemilu yang berlangsung seperti sekarang. Misal aja sederhana aja lah. Ada pertanyaan publik yang terkait dengan bansos ya, dan ini yang kemudian perlu untuk kita klarifikasi. Kenapa misalnya bansosnya mendekatin hari coblosan? Kenapa kemudian jumlahnya itu juga sangat besar? Dan kenapa kemudian setelah pemilu tiba-tiba malah kemudian beras itu nggak ada dan harganya jadi sangat melonjak? Padahal sebelum pemilu itu udah kayak tsunami aja yang namanya bantuan pangan. Nah, ini kan perlu juga untuk diklarifikasi. Ini perlu diselidikin gitu loh. Apakah kemudian ini kan contoh aja? Karena apa? Karena ada pertanyaan publik yang kemudian butuh penyelidikan. Apakah bansos ini diturunkan memang untuk tujuan elektoral? Kan begitu. Ya. Karena bansos ini kan tidak menggunakan uang pribadi nih, tetapi pakai APBN. Nah, penggunaan alokasi sumber daya negara yang berupa APBN. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dicek, perlu diselidikin, perlu untuk ditanyakan. Biar apa? Tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Bahwa setiap kali pemilu kemudian akan ada kerja-kerja kekuasaan yang kita akan cek ya siapa aktornya yang memang turut terlibat secara langsung, yang kemudian membuat situasi penuh dengan pertanyaan yang terkait dengan kejujuran dan juga keadilan yang menjadi prinsip utama di dalam pemilu ini, dan itu adalah semangat undang-undang kita. Jadi saya kira untuk peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas untuk pemerintah begitu ya. Apa tanggapan Anda, Pak Kamarus Samad? Ya, Mas David, saya kira menjadi menarik kalau penjelasan Mbak Lulu tadi itu karena beliau adalah berasal dari satu partai yang dalam 5 tahun terakhir ini berada dalam struktur pemerintahan. Pertanyaannya kemudian, apakah juga di dalam substansi hak angket itu nanti diikutkan
jika ada dugaan penyalahgunaan pendamping desa misalnya yang dipimpin oleh Kementerian Desa misalnya, atau juga apakah juga akan diikutkan di dalam substansi 2 bulan sebelum pencoblosan misalnya Kementerian Pan-RB yang juga kader dari salah satu partai politik mengumumkan penerimaan PTK, P3K, dan CPNS pada bulan Januari 30 hari, 40 hari sebelum pencoblosan. Ini kan menjadi menarik kalau ingin diperluas karena hak angket berarti melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang di dalamnya ada unsur pemerintah yang berasal dari koalisi partai baik 01 maupun 03, Mas David. Jadi kita akan melihat sejauh mana kesungguhan ini. Kita tunggu. Menarik sekali kalau benar-benar sungguh-sungguh ingin diusulkan dengan semangat untuk memperbaiki, semangat kejujuran disampaikan Mbak Lulu, semangat transparansi, semangat keadilan. Menarik sekali jika hal tersebut sungguh-sungguh ingin dilakukan. Jadi boleh terang benderang aja Pak Kamru Samad. Maksudnya kira-kira seperti apa? Apa sih yang ada di balik semua tadi itu? Mungkin dengan pendamping desa dan segala macam. Apakah memang itu suatu hal yang salah begitu? Bisa bayangkan Mas David, 80.000 lebih kurang lebih desa di seluruh Indonesia, tetap setiap tahun kita mengalokasikan dana desa yang begitu besar ya di dalam TKDD kita. Antara 900 sampai 1,2 miliar per tahun setiap desa. Kemudian Kementerian Desa membentuk pendamping dana desa di setiap desa. Dan itu juga kita memiliki banyak informasi, fakta-fakta lapangan berkaitan dengan hal tersebut. Dan itu juga menjadi menarik. Makanya kalau ingin betul-betul diluruskan, ingin betul-betul dibongkar, ingin betul-betul dibahas secara mendalam demi perbaikan ke depan, ya kita tunggu kesungguhan teman-teman dari anggota DPR yang memiliki semangat untuk perbaikan ini, Mas David. Baik, jadi artinya apakah memang bisa dikatakan ada penyelewengan juga di sana begitu yang kemudian nanti akan jadi persoalan di angket itu? Ya, kalau semangatnya ingin terus memperbaiki, mari kita buka. Apakah ada penyalahgunaan kewenangan PKH, pendamping PKH misalnya? Kan begitu? Yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial, di mana Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang kader partai politik misalnya. Kan menjadi menarik tuh Mas David. Kalau itu betul-betul sungguh-sungguh ingin dibuka secara keseluruhan. Apakah pendamping PKH itu di setiap kabupaten tunduk terhadap satu kepala daerah misalnya? Yang notabene satu kepala daerah tersebut berasal dari satu partai politik misalnya. Itu kan bisa sampai ke sana kalau memang mau sungguh-sungguh dibuka secara menyeluruh. Karena itu pengaruhnya cukup besar terhadap tadi, kalau disebut tadi menyangkut pengaruh elektoral itu karena PKH bagi masyarakat miskin itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu cukup besar jumlah kakaknya setiap tahun yang menerima, Mas David. Baik, kalau gitu saya langsung tanya ke Pak Firman yang memang ada kaitannya juga dengan ini ya, koalisi 03. Bagaimana Pak Firman jawaban Anda? Naskah akademik yang dipersiapkan itu sesungguhnya yang pernah saya baca dan saya ikut beberapa kali pertemuan diskusi dalam rangka merumuskan naskah akademik ini sebetulnya lebih 100 halaman loh. Lebih 100 lembar, tapi mungkin sudah diperpadat lagi sehingga Pak Mahfud menyampaikan 70-an ya, 75 ya. Itu menunjukkan kesungguhan kita, keseriusan kita soal pengungkapan berbagai pelanggaran konstitusional, pelanggaran hukum, pelanggaran atas undang-undang. Nah, di dalam naskah akademik itu sudah disusun sedemikian rupa narasi, substansi, kemudian nanti tentu yang berkaitan dengan narasi itu, substansi itu, bila berkaitan dengan kelembagaan tertentu, institusi tertentu, maka kita akan undang, kita akan panggil, kita akan berdialog
dari manapun, termasuk misalnya dalam hal misalnya politisasi dan personalisasi atau personifikasi anggaran dan keuangan negara. Kalau misalnya tadi Mbak Lulu, sambil saya memperkuat Mbak Lulu bahwa berbeda tugas tanggung jawab Bawaslu, tentu juga kita akan melaksanakan pengaduan pelaporan di level Bawaslu. Tentu juga ada tugas tanggung jawab institusi yang lain. Ada juga ranah Mahkamah Konstitusi. Tetapi jika melihat instrumen soal anggaran dan keuangan negara dalam hal misalnya bantuan sosial, bansos, dan sejumlah bantuan yang lain, maka sesungguhnya itu kan yang disentuh kebijakan makro. Yang akan kita preteli, yang akan kita gulirkan adalah kebijakan makronya soal berkaitan dengan hal yang strategis yang di luar ranah Bawaslu. Sebab Bawaslu itu hanya berkaitan misalnya kalau ada kedapatan bahwa ada bansos digunakan, disalahgunakan, diperuntukkan untuk elektoral dalam bentuk tertentu seperti yang dekati baru-baru ini di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu maka yang diangkat oleh ini ada level makronya. Bagaimana sesungguhnya kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan soal tingkat kebutuhan dan tidak ada force majeure, kemudian mendekati 500 triliun, kemudian hanya saat tertentu yang punya daya pengaruh terhadap elektoral dan juga bisa besar ya. Nah, lalu itu jadi kadang-kadang ada yang menyampaikan ada Bawaslu, ada MK, kemudian ada juga KPU, padahal yang dimaksud adalah bukan itu ranahnya lain. Ini ranah yang lebih strategis. Nah, misalnya nanti juga bisa juga memang diundang Menteri Sosial, tidak ada masalah. Kita siap dengan segala agenda karena ini adalah aspirasi publik, ini adalah kedaulatan rakyat, ini protes suara kerakyatan, dan suara kerakyatan ini, aspirasi publik ini sudah diosorakan jauh sebelum pemilihan umum. Jadi siap ya untuk kemudian seperti yang disampaikan tadi Pak Kamru Samad bahwa ada persoalan lain juga seperti di yang pendamping desa ini kemudian buat supaya lebih baik begitu. Siap ya? Ya, saya bisa nangkap yang dimaksud. Tidak apa-apa menunjukkan bahwa kita hati yang bening, ada kebeningan hati nurani, ada kejernihan akal budi, jadi kita undang. Tapi mohon diingat, penanggung jawab program, penanggung jawab tugas pemerintahan kenegaraan adalah Bapak Presiden. Dan saya beberapa hari sebelum ini diundang memberikan kuliah tentang konstitusi dan pembangunan hukum Indonesia. Sebetulnya dalam perspektif soal kekuasaan pemerintahan negara, itu adalah presiden, siapapun presidennya. Menteri itu pembantu. Jadi terminologi pembantu itu adalah bagian apa yang telah disabdakan, diperintahkan oleh presiden. Dan jadi ujungnya nanti presiden yang harus bertanggung jawab begitu ya Pak Firman? Kita mulai mengundang dulu dari level kelembagaan, dari kementerian, siapa yang terkait. Termasuk Kementerian Sosial, termasuk Kementerian Pan-RB, termasuk dari pembangunan desa tertinggal. Siapapun, bisa juga BUMN, bisa juga Kementerian Keuangan, itu yang berkaitan dengan anggaran keuangan negara. Belum lagi berkaitan dengan misalnya politik dalam negeri yang berkaitan dengan pejabat kepala daerah dan kepala desa yang secara masif itu telah diintimidasi dan mengalami kriminalisasi. Jikalau dalam pelaksanaan undang-undang itu ada penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga terkait, oleh kepemimpinan institusi tertentu, maka kita perlu mengundang demi kebersamaan kita, demi untuk kepentingan umum. Karena ini bukan soal kalah menang, bukan lagi soal 01, 02, 03. Jadi menurut kami, sesungguhnya ini kita dukung aja dulu, kita ungkapkan melalui angket. Bagi yang tidak melakukan kecurangan, tentu ini tidak menjadi masalah. Tentu ini menjadi persoalan kita bersama. Jadi kita tunggu, dan keseriusan itu terus terang, karena saya ikut salah seorang ya yang merumuskan draft itu, naskah akademik itu sesungguhnya malah sempat lebih 100 halaman. Tapi mungkin dipersingkat lagi menjadi 75 dan seterusnya itu. Jadi itu posisinya, kita siap 100%, kita sepenuhnya juga akan memperjuangkan. Walaupun ada politisasi, walaupun ada intimidasi, kita harapkan pemerintah tidak menghambat, tidak menghalangi proses yang sedang berlangsung ini. Baik, Pak Firman. Demikian, Bung David. Ya,
Baik, dan semangatnya yang penting ya adalah untuk perbaikan dan juga Indonesia yang semakin lebih baik di kemudian hari, khususnya juga untuk pemilihan umum di tahun 2029. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih Mbak Lulu, terima kasih Pak Rey, dan terima kasih Pak Kamrus Samad. Salam sehat selalu dan semangat untuk kita semuanya. Selamat malam. Pak Kamrus Samad, Pak Davi. Ya, nekat beroperasi saat hujan deras, 6 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Jumat sore. Beruntung seluruh sopir truk dan penambang pasir berhasil menyelamatkan diri. Putus 1, 2. Ya, ini video amatir warga merekam detik-detik 6 armada truk tambang pasir diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore. Ke-6 truk milik penambang pasir ini terjebak di tengah jalur aliran lahar karena nekat beroperasi saat hujan deras mengguyur. Dan peristiwa ini bermula saat 6 truk tambang melaju beriringan hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo karena mendapat informasi jika di hulu sungai terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Namun saat sampai di tengah jalur aliran lahar, truk yang berada di barisan terdepan patah as roda sehingga membuat 5 truk lain di belakangnya ikut terjebak tak bisa melintas. Tak lama kemudian banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang 6 truk yang terjebak di tengah jalur aliran lahar dan beruntung seluruh sopir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Warga yang berada di lokasi bersama Babinsa desa setempat berupaya mengevakuasi truk yang terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru. 1, 2.